Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa demo mahasiswa pada tahun 1998. Beberapa agenda yang akan kita bahas adalah: yang pertama, perkenalan; yang kedua, latar belakang; yang ketiga, kronologi; yang keempat, penyebab. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alia Nurmala Dewi dari kelas 12 MIPA 5, berada pada absen nomor 2. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya peristiwa ini. Pada bulan April 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia, setelah masa bakti 1993 sampai 1998, mahasiswa dan berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Kronologi terjadinya peristiwa ini, pada 12 Mei 1998, merupakan aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Demonstrasi dipicu mulai goyahnya ekonomi Indonesia sejak awal 1998 akibat pengaruh krisis finansial Asia sejak 1997 dan menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kala itu, sekitar pukul 12.30, aksi damai dilakukan dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara. Tetapi masa aksi diblokade pasukan Polri dan militer. Negosiasi dengan aparat keamanan sempat dilakukan. Namun, pada pukul 17.15, mahasiswa memutuskan bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan yang menghujani mahasiswa dengan tembakan. Mahasiswa panik, berlarian dan berhamburan ke sembarang arah. Naasnya, pada pukul 8 malam, dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Mereka yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggi Dewidowati, dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. Kematian 4 mahasiswa Universitas Trisakti memicu kemarahan dan amukan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Mulai 13 Mei 1998, berbagai daerah gencar melakukan demonstrasi menuntut keadilan. Tetapi, mengutip Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di laman resmi komnasham.go.id, kemarahan publik atas tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa Trisakti dialihkan menjadi sentimen atas etnis Tionghoa. Di Sidotopo, Surabaya, pada 14 Mei 1998, para perusuh menargetkan toko dan rumah milik orang Tionghoa, menjarah harta benda dan membakar properti mereka. Tim gabungan pencari fakta menemukan 2 kasus pemerkosaan dan 4 kasus kekerasan seksual di hari yang sama di Padang, Sumatera Barat. Sedikitnya 10 kantor, bank dan beberapa ruangan rusak dilempari batu oleh perusuh yang terdiri dari mahasiswa. Perusakan tersebut mereka lakukan saat dalam perjalanan menuju kantor DPRD Sumatera Barat. Di Palembang, Sumatera Selatan, 10 toko milik etnis Tionghoa dan belasan lebih mobil dibakar oleh perusuh, serta puluhan orang yang mengalami luka-luka terkena lemparan batu oleh mahasiswa yang berunjuk rasa ke kantor DPRD Sumatera Selatan. Dalam peristiwa di Palembang tersebut, tim relawan untuk kemanusiaan melaporkan bahwa kekerasan seksual juga terjadi. Akibatnya, sampai 15 Mei 1998, terjadi berbagai tindakan kejahatan di Jakarta
dan kota besar lain di Indonesia. Ribuan toko, gedung maupun rumah-rumah dibakar dan dihancurkan, khususnya pada mereka yang beretnis Tionghoa. Atas kejadian tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta yang merampungkan laporannya pada 23 Oktober 1998. Tim gabungan pencari fakta menemukan fakta bahwa kerusuhan Mei 1998 diduga mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal karena terjebak dalam bangunan yang terbakar atau dibakar. Ratusan orang luka-luka, penculikan terhadap beberapa orang, pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap puluhan perempuan yang sebagian besar dari etnis tertentu, serta ribuan bangunan dibakar. Penyebab terjadinya peristiwa ini, yang pertama, tidak setuju Soeharto menjabat pada periode ke-7. Pada tahun 1998, memang menyimpan kisah penting dalam sejarah perjalanan Indonesia, karena menjadi penanda adanya babak baru yakni era reformasi. Awalnya, gerakan mahasiswa menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak sangat tinggi sejak Juli 1997. Selain itu, para mahasiswa juga menuntut kepada MPR untuk tidak lagi mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Namun, tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh MPR. MPR tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pada akhirnya, Soeharto kembali terpilih dan menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sejak saat itu, berbagai aksi demonstrasi sudah mulai dilakukan oleh para mahasiswa yang membuat kondisi dan situasi di Indonesia semakin tidak stabil. Penyebab kedua, krisis moneter 1997. Terjadinya gerakan mahasiswa 1998 juga tidak terlepas dari krisis moneter Krismon yang terjadi pada 1997 di Thailand, yang kemudian menyebar hingga ke Indonesia. Di Indonesia, krisis moneter terjadi cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil, masyarakat merasa semakin tidak puas dengan pemerintahan dan memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Penyebab yang ketiga, tragedi Trisakti. Salah satu gerakan mahasiswa yang masih terus teringat sampai saat ini adalah tragedi Trisakti yang berlangsung pada 12 Mei 1998. Tragedi Trisakti menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan. Puncak gerakan mahasiswa 1998 adalah sekitar 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR MPR dan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa. Pada akhirnya, pada 21 Mei 1998, pukul 9 pagi, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden yang waktu itu menjabat, yaitu B.J. Habibie, otomatis menggantikan jabatan Soeharto. Pada dasarnya, penyebab terjadinya gerakan mahasiswa 1998 adalah tuntutan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 Agenda Reformasi 1998. Isi 6 Agenda Reformasi 1998 adalah mengadili Soeharto dan para pengikutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, otonomi dalam seluas-luasnya menghapus duifungsi ABRI, hapuskan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, menegakkan supremasi hukum. Setelah seluruh rangkaian yang telah kita bahas, apakah mahasiswa layak disebut sebagai agen perubahan? Jawabannya adalah iya. Mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dan membawa masyarakat pada tatanan sosial yang lebih adil.
Ketika mahasiswa mampu melihat secara kritis kondisi sosial yang ada, maka ia bisa mengupayakan perubahan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang lebih ideal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.